Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang banyak, karunia yang tidak terukur jumlahnya. Tiada sikap yang lebih pantas bagi seorang hamba kepada Allah Rabbnya kecuali bersyukur dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila diberi nikmat, maka nikmat itu digunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan belajar kita bersama masih di kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Sampailah kita pada bab silaturahim. Bab silaturahim. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Arabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahimah. Hadis datangnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya ada seorang Arab Badui, Arab yang tinggal di pedalaman, bukan Arab perkotaan. Dia datang kepada Nabi ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan. Maka kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, "Akhbirni ya Allah, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ma yuqarribuni minal jannah, satu amalan yang mampu mendekatkan saya kepada surga, wa yuba'iduni minan nar, dan amalan itu menjauhkan saya dari api neraka." Qala maka menjawab Rasulullah, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a," bahwasanya kamu beribadah, menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun, wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasilur rahimah, dan engkau menyambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, kabarkan, ajarkan kepada saya agar kemudian saya melaksanakan satu amalan, kalau saya tekuni amalan itu mampu mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari siksa api neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim."
bahwasanya engkau menyembah Allah, tidak mensekutukannya, engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahim. Jadi berapa resepnya Pak untuk masuk ke dalam surga? 4 ya. 1. Beribadah dan tidak berlaku syirik. 2. Menegakkan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Menyambung silaturahim. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? 1. Bahwasanya betapa Rasulullah itu cermat ketika kemudian memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ini adalah orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal jauh dari perkotaan. Ketika datang kepada Rasulullah, dia lafadznya akhbirni, ya Rasulullah, kabarkan kepada saya. Maka Rasulullah kemudian juga mengatakan ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Orang Arab Badui itu minta diberikan kabar, maka Rasulullah juga memberikan nasihat dalam bentuk kalimat khobar, kalimat berita. Bukan Rasulullah kemudian mengatakan ubudullah, sembahlah Allah, wala tusyriku, dan jangan engkau mensekutukan Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan ta'budullah, engkau menyembah Allah. Para ahli bahasa kemudian mengambil hikmah di sini. Apa itu? Bahwasanya orang Arab Badui itu karakternya keras. Kalau orang jauh dari kota itu karakternya keras. Kalau di kota barangkali kemudian karena banyak orang berkumpul sehingga orang itu kemudian bisa berlaku sopan satu dengan yang lain, bisa kemudian menempatkan diri agar tidak bersinggungan dengan orang lain. Tapi kalau orang Arab Badui yang jauh dari perkotaan, dia tinggal di padang pasir jauh, seakan-akan bahwasanya mereka lah penguasa padang pasir dan mereka memiliki karakter tidak ingin dikekang. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihatnya dalam bentuk kalimat khobar, engkau beribadah, bukan sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena redaksi perintah ubudullah wala tusyriku dan larangan itu identik dengan penekanan. Maka kemudian ini cermatnya Rasulullah ketika menghadapi mad'uin, orang yang didakwai. Jadi dia minta dikabari, maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat dalam bentuk kalimat khabar, kalimat berita. Yang kedua, bahwasanya dengan ini maka Rasulullah itu menjaga perasaan mukhatabnya. Berapa banyak kemudian kita pinginnya memberikan nasihat yang baik, tapi karena ketidakcocokan dengan perasaan mukhatab atau lawan bicara, akhirnya pesan itu tidak sampai. Maka kemudian bagi siapa saja yang hendak memberikan nasihat, petuah baik kepada orang lain, maka metode atau cara bahasa penyampaian itu lebih penting posisinya daripada isinya. Jadi itu. Yang kedua, jika kemudian Rasulullah mengatakan ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a, engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Menyembah artinya adalah melakukan apapun yang mendatangkan ridho Allah, menjauhi apapun yang mendatangkan murka dari Allah. Apakah silaturahim termasuk daripada ibadah? Ya, termasuk. Tapi kenapa kemudian Rasulullah kok tetap menyebut watasilur rahim, tetap menyebut engkau menyambung silaturahim? Kan mestinya kalau sudah termasuk dalam kata ta'budullah nggak perlu disebut lagi. Nah, di sini kemudian para ulama memberikan penjelasan. 1, bisa jadi itu adalah bentuk pengkhususan atau penekanan kamu beribadah kepada Allah, terutama kamu menyambung silaturahim. Jadi disebut. Nanti saya kalau ini ke Mojokerto, nanti saya akan berkunjung ke rumah teman-teman saya dan Su'aib teman saya. Tapi ketika saya menyebut teman-teman saya dan Su'aib menunjukkan terutama Su'aib gitu. Mestinya kan sudah termasuk di teman-teman ya. Yang kedua, kenapa kok ditekan? Maka ketika Rasulullah memberikan nasihat, sekali lagi Rasulullah itu memperhatikan lawan bicaranya.
tidak semua nasihat yang baik diberikan, maka nasihat itu disesuaikan dengan kebutuhan orang yang bertanya. Maka di sini kemudian para ulama memberikan tafsiran, bisa jadi orang Arab Badui ini adalah orang yang kemudian tidak kuat silaturahimnya, sehingga Rasulullah menekankan terutama silaturahim loh ya, kamu itu kan kurang silaturahimnya. Jadi seperti itu. Nah, ditekankan di situ ya, sehingga kemudian tidak ada kesan ya bahwasanya semua itu dilakukan ya, atau kemudian melakukan yang wajib saja tetapi yang sunnah tidak dihiraukan. Silaturahim kan sunnah. Maka dengan ini akhirnya timbul kesan bahwasanya terutama silaturahim bagi orang Arab Badui ini. Yang kedua adalah jika yang wajib dilakukan, maka yang sunnah seperti silaturahim juga dilakukan. Tidak juga disebut baik orang yang hanya mencukupkan diri dengan kewajiban tetapi meninggalkan kesunahan, atau kemudian juga jelek orang yang hanya melaksanakan kesunahan tetapi meninggalkan kewajiban. Maka lakukanlah kewajiban, lengkapi dengan kesunahan ya, maka sebanyak apapun kesunahan yang kita lakukan semakin menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nah, apa pesan dari Rasulullah di dalam hadis ini? Kalau kemudian kulon jenengan pirsani, Rasulullah berpesan 4 hal ya, beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua adalah terutama engkau menegakkan sholat. Ada satu riwayat di mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Ada seorang laki-laki, perawinya mengatakan dengan bentuk rajulun, artinya orang ini asing, saya juga tidak kenal. Bisa jadi dia juga Arab Badui, datang kepada Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah alimni wa aujiz, ajarkan kepada saya ilmu wa aujiz, dan ringkas saja ya Rasul, saya ini memorinya tidak besar, kalau jenengan kasih ilmu yang banyak saya tidak kuat, sedikit saja ya Rasul, ringkas saja supaya nanti saya mudah mengamalkannya ya. Kalau kebanyakan ilmunya katakan ya kan gitu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, idza kunta fi sholatika fasalli sholata muwaddiin wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas. Berkaitan dengan hadis Abu Ayyub, Rasulullah mengatakan, nasihatku, ilmuku ringkas saja, laksanakan fasolli sholata muwaddiin. Kalau kamu sholat, sholatlah seperti sholatnya orang yang mau pamitan. Pripun Pak sholatnya orang mau pamitan? Jenengan umpama nggih, umpama saya divonis sama dokter, Mas ini menurut diagnosis dokter kita sudah observasi selama 6 bulan, jenengan ini waktu hidupnya hanya 24 jam saja. Kira-kira 24 jam ini saya gunakan nyantai-nyantai napa pripun? Mumpung si urip nyantai-nyantai sik, mlaku-mlaku sik kan napa pripun? Maksimal ya. Lek wae salat langsung dangage wudu, sempurnakan wudunya, salat sop terdepan ngoten nggih. Kan ngoten. Lek ana kemudian zakatnya belum tunaikan, ditelepon langsung, zakat saya belum ditunaikan, ayo nak dibagi nak. Ya, itu maksimal. Kalau punya hutang, saya masih punya hutang sana-sana, ojo sampai aku kok ninggal dunia masih ninggal tanggungan hutang. Pokoknya muwaddiin, kayak orang pisahan betul ya. Maksimal. Karena tahu kalau orang sudah meninggal dunia, dia berpindah dari alam dunia ke alam, ya, dia tidak akan kembali lagi. Ya, kalau pamitannya mau kemana Mas? Ke Mojokerto, masih bisa kembali lagi. Ya, nanti ada salah, nanti bisa minta maaf kalau sudah kembali, nonton ya. Ya, karena tahu akan bisa kembali lagi. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, tidak bakal bisa kembali lagi. Maka Rasulullah pesankan, fasolli sholata muwaddiin, sholatlah seperti sholatnya orang yang
pamitan. Rukunnya dijaga, syaratnya dijaga, sunnahnya dijaga, dihayati betul ketika membaca bacaan sholat. Ya, ketika sujud sampai nangis kan itu. Ya, sholat tamuadin. Lah iso mungkin selama 50 tahun saya belum serius ibadah, maka ya Allah, waktu ini saya gunakan untuk semaksimal mungkin, tak seriusi walaupun 24 jam. Itu sholat muaddiin. Harapannya agar kemudian bisa menjadi nilai yang berat di hadapan Allah. Ya. Abdullah bin Zubair ya, Abdullah bin Zubair itu ketika sholat di hadapan Ka'bah, ya, itu sampai kemudian burung nempel di kepalanya ini, Pak. Itu tidak terasa. Nempel di kepalanya tidak terasa. Baru kemudian setelah sholat dikasih tahu, tidak terasa. Sampai tidak terasa. Ya. Tapi juga tidak berarti kemudian kalau jenengan sholat kemudian masih dengar suara rame, akhirnya waduh sholat saya mboten ngoten. Ini hanya gambaran saja. Ketika orang itu menikmati sholat, bisa jadi akan seperti itu. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Dan jangan kemudian engkau mengatakan perkataan kepada orang lain yang nanti akan kamu sesali. Kalau orang sholatnya sudah khusyuk, sudah terikat dengan Allah, maka jadilah sholat itu tanha anil fasya'i wal munkar, bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga jangankan laku tubuh, lisan saja dijaga. Jangan sampai kemudian perkataan saya kadang karena didorong oleh rasa amarah, berpikirnya tidak panjang, akhirnya mestinya cukup berkata 50% saja, saya akhirnya berlebihan 100% sehingga menyakiti orang lain. Akhirnya setelah itu kemudian nyesal, ya Allah lapo sih omongan kok ngono, sakjane ngomong alon-alon lah iso sih. Ya Allah, kenapa sih kemudian saya berkata seperti itu, kok tega sekali. Kalau saya renungkan dalam keadaan tenang ini kok kayaknya saya itu kebangetan kan itu. Akhirnya menyesal. Jangan sampai kamu mengatakan perkataan yang nanti akan kamu sesali. Kadang orang itu kan tersandra oleh perkataannya sendiri. Jadi bukan dia yang nyetir lisannya, tetapi dia yang disetir lisannya. Wa jmil ya'sa amma fi aidinnas. Kalau kamu kemudian sholatnya sudah khusyuk, maka kamu tentu bisa merasa cukup dari apa yang dimiliki orang lain, sehingga dalam hatimu tidak ada rasa tamak, rasa rakus terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kalau rakus kita terhadap apa yang dimiliki orang lain, jatuhnya jadi hasad kadang. Ya, pengen niatnya kesenangannya hilang atau pindah sama kita. Ya. Atau akhirnya kemudian kita ngikuti apa kata dia, apapun yang dia katakan kita ikuti. Wong kita itu digelontori uang tiap bulan. Ya. Mengejar hartanya, sehingga kemudian kita tidak bebas. Ya. Dan menjadikan kita hina. Ya. Menjadikan kita hina. Ini. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, dan kemudian engkau menunaikan zakat. Ya. Zakat itu ibarat adalah hak orang lain yang kemudian masih kita bawa. Jadi kalau kemudian hartanya sudah sampai kemudian nisabnya, sudah sampai kemudian haulnya, tibalah kewajiban menaikkan zakat, ampun sampai hartanya itu disimpan, dicekeli. Ya. Karena kalau sudah datang kewajiban zakat, mampu, dan dia kemudian abainya karena memang tidak mau melakukan, tidak mau mengeluarkan, bakhilu, merasa bakhil, maka nanti Allah ancam. Ya. Jenengan saged pirsani di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka itu numpuk-numpuk nyimpen emas dan peraknya. Nah, kalau dulu kan investasinya emas dan perak, hartanya disimpan. Padahal dalam emas dan perak itu harta yang mereka miliki ada kewajiban, sudah datang kewajiban zakatnya.
wala yunfikuna fi sabilillah, zakat tidak mau, infak fi sabilillah juga tidak mau, fabasyiruhum bi'adzabin alim, kasih mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih. Kabar gembira kok siksa toh? Kabar gembira kok siksa. Jadi kan kabar gembira itu yang menyenangkan, siksa itu mengerikan. Kok kabar gembira berupa siksa? Ini artinya untuk menyesakkan dada mereka. Ya. Selamat, Anda besok akan ditahan kan. Ini kan kabar gembira, selamatnya kabar gembira, ditahannya itu menyesakkan kan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabar gembira kepada mereka sisaan yang pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Adalah pada hari nanti hartanya dipanaskan, Pak. Emasnya dimasukkan dilebur sehingga kemudian bergejolak panas ya. Air kalau direbus itu saking panasnya sampai mumbul-mumbul ini. Emas itu kalau kemudian dilebur saking panasnya juga bisa. Ya, dilebur. Peraknya juga dilebur. Hartanya dimasukkan dilebur semuanya. Nah, ketika melebur saking panasnya itu, derajat panasnya tinggi ya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Langsung diambil, disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya, Pak. Disetrika. Ya, disetrika. Baju kuset disetrika. Licin. Ya, baju kusut disetrika licin. Nah, ini orang manusia. Diambil panas itu disetrikakan, otomatis ya, disetrika hancur diwujudkan lagi, setrika lagi, hancur diwujudkan lagi, setelah lagi diwujudkan lagi, begitu seterusnya. Fatukwa biha jibauhum wa junubum wa dhuhuruhum, disetrikakan sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ini loh dulu harta yang kamu simpan. Sekarang rasakno kan, fadzuku, rasakan. Sudah disetrika kemudian dia dibilangin gitu, rasakan. Kayak kemudian orang dipukuli, ya, dipukulnya sudah sakit, Pak. Habis dipukuli ya dibilangin, piye enak taga, tambah mana ya, piye enak taga, rasano, dipukuli begitu. Sakit fisiknya, bilangin rasakan, sakit jiwanya kan. Jadi seperti itu, luar biasa. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu muthilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Insyaallah jenengan sudah familiar nggih. Siapa yang Allah berikan kepada dia harta di dunia, sudah sampai kewajiban zakat, kok dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu muthilalahu syuja'an aqra, diserupakan dengan ular besar yang kemudian botak ya, yang kemudian mulutnya berbusa saking banyaknya racunnya. Ular kalau banyak racunnya sampai berbusa, maka kemudian yutawwaquhu yaumal qiyamah tsumma yukhadhu bilih zamatai. Jadi kemudian ularnya ini akan dikalungkan ya. Jadi kalau dulu kan hartanya dibawa kemana-mana, dideketin. Nah sekarang kemudian dirupakan ular, kemudian dikalungkan ya, mengelilingi tubuhnya. Kemudian dikatakan bahwasanya ini loh harta kamu, aku loh harta kamu yang dulu kamu simpan. Kalau riwayat yang lain itu ularnya ngejar, Pak. Ularnya ngejar, orangnya takut lari. Setelah lari kemudian ularnya mengatakan, kenapa kamu kemudian lari? Ini loh saya membawa harta kamu, saya itu tidak butuh harta kamu, silakan ambil. Orang itu kemudian mendekat, dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya, diambil. Lah kok setelah masuk ke dalam mulutnya ini dimakan itu orangnya. Ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah dalam Al-Quran itu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat disebut bakhil, pelit ya. Jadi definisi Allah untuk orang yang bakhil itu adalah ketika datang perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, untuk melakukan infak, untuk sedekah, kemudian dia tidak mau padahal mampu. Jadi bakhil itu dalam artian tidak mau memenuhi perintah Allah ya. Tidak kemudian setiap orang yang kita minta bantu dia tidak mau bantu, akhirnya kita katakan bakhil, betul.
Ya. Saya butuh uangnya, saya mau pinjam uangnya. Saya nggak bisa bantu kamu, sepurane ya. Bakhil. Padahal apa? Memang dia ada, tetapi juga perlu. Ya. Jadi bakhil versinya Al-Quran itu adalah ketika datang perintah Allah, dia mampu tetapi tidak mau memenuhi. Itulah bakhil. Ya, bukan bakhil versi manusia. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang terakhir yaitu silaturahim. Jenengan saged pirsani di surat Ar-Ra'd ayat 21. Allah mensifati orang-orang yang beriman dengan orang yang lembut hatinya, halus tabiat wataknya, paling erat hubungannya dengan sanak kerabat, dan siapapun yang dekat dengan dia, orang pasti merasakan nyaman karena kasih sayangnya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang beriman itu adalah orang yang mereka itu senantiasa menyambung silaturahim yang Allah perintahkan. Ya. Jadi emang Allah perintahkan. Nanti di hadis berikutnya itu ada. Allah ciptakan rahim, kemudian rahimnya itu maju kepada Allah. Ya Allah, saya rahim, kemudian Allah kasih hak. Apa itu? Allah katakan, siapa yang memutus engkau maka aku memutusnya, siapa yang menyambung engkau maka aku menyambungnya. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mungkin mekaten sekedhik ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi wonten manfaat dumateng kula jenengan sami. Bila ada manfaatnya semata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurang lebihnya semata dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.